Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown full ya episode 1 di series Echo by Maya Lopez yang keren banget itu ya teman-teman. Wah, jadi ada series Marvel Spotlight ya teman-teman. Jadi openingnya itu Marvel Spotlight yang menandakan ini adalah cerita terpisah dari multiverse saga konflik di MCU, namun masih connect atau terhubung dengan MCU ya. Tapi ini cerita dari karakter yang berbeda gitu ya, yang gak ada unsur multiverse-nya ya teman-teman. Jadi dinamai openingnya Marvel Spotlight. Jangan lupa untuk join grup spoiler Telegram Jokastoy. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke guys, ini dia breakdown full Easter egg dan penjelasan alur cerita dari series Echo. Here we go. Series Echo ini keren banget ya teman-teman. Bagi kalian yang memang ngefans dengan culture dan budaya Native American Indian, terkhusus suku Choctaw, sukunya si Maya Lopez ini ya, kalian akan kecewa kalau kalian berekspektasi tinggi untuk Kingpin dan Daredevilnya. Tapi kalian akan puas dan suka banget dengan series Echo ini kalau kalian fokus tujuannya ialah ke karakter Maya Lopez dan Echo ya. Terdapat 5 episode dengan judul masing-masing nama ancestor atau leluhur terdahulunya si Maya Lopez. Yang pertama ada Chava, leluhur pertama yang mendapatkan kekuatan. Episode kedua berjudul Loa, episode ketiga berjudul Tu'lo, episode keempat berjudul Taloa, dan episode kelima, final episode berjudul Maya. Sumpah ya guys, aku itu suka banget dengan hero, culture, dan budaya Indian, suku Indian Native American ini ya teman-teman. Betul-betul seru banget untuk diikuti detailnya. Series Echo ini akan penuh dengan unsur kebudayaan suku Indian Choctaw. Seperti opening di episode pertama ya, menampilkan kelahiran dari leluhur pertama bangsa suku Choctaw, yaitu Chava, the first ancestor Choctaw pertama. Terlihat di sebuah gua batu granit bercahaya biru ini, ada sebuah kolam magis yang menjadi pusat. Kolam ini bercahaya cahaya biru yang terang dengan air yang berputar berbentuk simbol spiral. Dalam kebudayaan suku Indian, simbol spiral adalah simbol tertua di muka bumi. Suku Indian mengartikan simbol spiral sebagai kehidupan, air, angin, makhluk, penciptaan, dan perjalanan untuk mencari pusat kehidupan. Dari dalam kolam lainnya yang tidak bercahaya muncul atau lahir ya makhluk pertama, wanita dengan tubuh berwarna abu-abu lengkap dengan ukiran di sekujur kulit tubuhnya. Sedikit menyeramkan ya, bagai makhluk alien yang bukan manusia ya guys. Diikuti dengan lahirnya makhluk-makhluk serupa juga yang mirip seperti wanita pertama dari kolam lainnya. Ada wanita dan juga pria. Jadi kayak nunjukin awal mula kelahiran suku Choctaw. Wanita pertama yang lahir ini bernama Chava. Ia meminum air magis di kolam bercahaya biru spiral tersebut. Ia mendapatkan kekuatan energi kuning bercahaya spiral di kedua telapak tangannya bersinar terang. Leluhur pertama Maya Lopez yang mendapatkan kekuatan. Simbol spiral yang muncul di tangannya dengan energi kuning dalam kepercayaan Native American melambangkan energi matahari, cahaya matahari yang berbentuk spiral, yang tujuannya ialah healer hand atau tangan penyembuhan gitu ya, dari kekuatan penyembuhan luka. Seketika datang burung pelatuk woodpecker berjambul merah di tangan si Chava ini, yang merupakan simbol bird totem atau kelahiran suku Indian Choctaw, di mana burung pelatuk woodpecker itu menjadi spirit animal atau roh hewan penjaga yang memiliki sifat loyal, baik, berempati, dan mengayomi. Simbol kelahiran suku Choctaw, burung pelatuk, mengacu kepada mitologi kebudayaan Choctaw bird totem itu ya guys. Wah, keren banget sih. Gua magis bercahaya ini pun tiba-tiba runtuh setelah Chava mendapatkan kekuatan. Chava menahan reruntuhan gua tersebut selagi makhluk lain teman-temannya menyelamatkan diri masuk ke dalam kolam bercahaya spiral di tengah tersebut. Ia pun turut ikut masuk ya ke dalam kolam bercahaya untuk menyelamatkan dirinya juga. Ledakan energi cahaya pun terjadi. Mereka semuanya terteleportasi ke dunia nyata di tengah padang rumput perbukitan dekat sebuah hutan. Badan mereka pun perlahan-lahan bertransformasi dan berubah kulit ya, seperti layaknya manusia. Terkelupas semua kulitnya dan menjadikan mereka bentuknya sama kayak manusia di muka bumi, planet bumi, nggak kayak di awal tadi yang mengerikan itu ya guys. Chava pun tegak menjadi pemimpin suku Choctaw pertama di dunia. Dengan bahasa suku Choctaw, kekuatan yang ia miliki menjadi komunitas suku Choctaw pertama. Di sini ada Easter egg detailnya ya guys, dimana mirip dengan suku India
Indian Mohawk Cohorty di What If season kedua. Energi kekuatan semua bersumber dari Space Stone atau batu Infinity Stone ya, yang memberikan mereka kekuatan pun yang mengirim bangsa Cohorty ke Sky World. Kolam cahaya biru bangsa Chokta di awal tadi juga sama ya, memberikan kekuatan dan menteleportasikan mereka ke dunia nyata. Cahaya biru bangsa Chokta juga sama dengan kolam cahaya biru Space Stone suku Mohawk di seriesnya Cohorty. Sama-sama bisa menteleportasikan mereka juga. Ada keterkaitan dan hubungan di sini yang erat ya akan Infinity Stone khas MCU dengan kekuatan dari suku Indian ya, membantu mereka. Keren banget sih ya kalau MCU itu kalau sudah cocokologi ya guys. Opening tadi yang menampilkan leluhur bangsa Chokta yang sampai ke bumi itu dibuat semirip mungkin oleh Marvel Studios sesuai dengan mitologi dan legenda bangsa Indian suku Chokta tentang kelahiran dan penciptaan mereka bisa hidup di bumi. Scene gua kolam di awal menggambarkan Inholitopa Iske atau Mother Mound, tempat manusia pertama tercipta suku Indian Chokta, di mana Java sebagai wanita Chokta pertama menuntun rakyatnya ke pusat bumi dan lahir ke dunia fana melalui sebuah bukit Nanachaha. Jadi Marvel berusaha memanifestasikan legenda dan mitologi Chokta ke layar lebar series Echo ini untuk awal penciptaan kelahiran sukunya Maya Lopez ya. Keren banget sih ya teman-teman ya. Aku suka banget nih kalau sudah ada akulturasi budaya khususnya Native American dengan project series MCU seperti Cohorty dan juga si Maya Lopez Echo suku Chokta ini. Scene berpindah ke Tamaha, Oklahoma, timeline 2007, di mana Maya Lopez dan sepupunya Bonnie itu sedang bermain bersama dan menceritakan ya legenda dan mitologi sejarah bangsa Chokta pertama tadi, yaitu si Java itu ya, bersamaan dengan orang tua Maya Lopez dan juga neneknya Chula serta kakeknya itu ya guys. Event MCU lain yang terjadi di tahun 2007 mengacu kepada official timeline Kevin Feige ialah kematian ibunya Shang-Chi di tahun 2007 juga ya, Ying Li, di mana ia mati dibunuh oleh perompak yang menyerang tempat Wenwu. Terlihat mereka semua adalah keluarga yang bahagia ya, orang tua Maya Lopez, kakek nenek, sepupunya, semuanya terlihat baik-baik saja. Ketika pulang, nenek Maya, Chula, itu melihat ya bird totem atau woodpecker, burung pelatuk jambul merah, pelatuk bawang itu ada di sekitaran pekarangan rumah Maya Lopez yang berada di sekitar pagar rumahnya si Maya Lopez ini ya. Namun ia terlihat mukanya langsung panik gitu ya. Sepertinya ada pengertian lain dari Chula ini sendiri yang memang bisa melihat kilasan masa lalu, masa sekarang dan masa depan merupakan kekuatan dirinya sendiri. Jadi si Chula ini mengartikan akan ada kemalangan yang datang. Suaminya pun berkata mungkin Chula ini mendengar bisikan leluhur lagi ya, karena memang ia sering mendapatkannya. Ketika hujan tiba, Maya bersama ibunya hendak pergi ke supermarket. Namun akhirnya terjadi kecelakaan, ibunya meninggal dan Maya pun kehilangan kaki kanannya. Maya pun dirawat di rumah sakit, ibunya sudah meninggal. Di sini mereka bersedih. Chula, neneknya Maya, menyalahkan William Lopez atau ayahnya si Maya ya akan semua kemalangan dan juga musibah yang terjadi ini ya teman-teman. Karena Chula berkata bahwa William Lopez ini adalah orang jahat, preman, dan selalu berbuat onar gitu ya teman-teman. Ia sedih anaknya mati dan Maya harus kehilangan ibunya. Maya pun merasa bersalah, mungkin karena dirinya lah yang mengajak pergi ke toko ibunya bisa meninggal. Namun ayahnya William memberi pengertian kepada Maya ya. Mereka pun akhirnya pindah ke New York untuk kerjaan barunya William Lopez ini ya, bersama dengan Wilson Fisk tentunya. Maya pun diajak juga dan berpisah dengan sepupunya Bonnie serta neneknya Chula. Beberapa scene cuplikan dari series Hawkeye terdahulu akan kedekatan William Lopez, ayahnya Maya dan Maya itu sendiri. Mereka membicarakan tentang naga ya, yang hidup di dunia lain. Ini kayak ngereferensi ke The Great Protector naga di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang hidup di dimensi Talo. Ada scene di mana Maya Lopez ini berlatih bela diri dan bertemu pertama kali dengan Wilson Fisk juga, dan juga kegiatan mafia ayahnya Maya Lopez yang menjadi bawahannya Kingpin itu ya, mafia Track Suite. Bagaimana Maya Lopez ini ditempah ya menjadi the killer machine atau mesin pembunuh yang nantinya bisa digunakan oleh Kingpin ya. Padahal dia ini memang pure-nya adalah anak yang baik ya si Maya Lopez ini. Sampailah kita ke series Hawkeye di mana Maya ini melihat bagaimana Ronin atau Clint Barton
itu menyerang dan membunuh ya mafia Track Suite, termasuk membunuh si William Lopez ini ya, yang ternyata memang sebenarnya Kingpin lah yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya Maya Lopez ini ya, melibatkan Clint Barton atau Ronin yang pada waktu itu memang menjadi pembunuh bayaran ya guys, pasca snap Thanos di Infinity War. Jadi ini ceritanya masih pasca sebelum terjadinya series Hawkeye ya, pertama kali bertemu dengan Clint Barton si Maya Lopez ini. Dia menjadi kaki tangannya Kingpin, melakukan kegiatan kejahatan dan kegiatan kotornya Kingpin juga. Maya Lopez hanya bisa meratapi di makam ayahnya ya. Ia berusaha untuk mencuri sebuah motor di sini, namun ia ditangkap oleh polisi. Yang aku suka di sini ya, point of view dari si Maya Lopez yang memang seorang tuli, sehingga kayak hening gitu ya teman-teman. Gak bisa kita mendengar apapun. Namun tiba-tiba suara muncul kembali, menunjukkan point of view dari orang yang tuli atau tidak bisa mendengar. Kingpin pun berusaha ya merangkul Maya Lopez agar mau ikut dengannya dan mencapai visi dan misi sesuai yang ia inginkan. Maya pun menjadikan luka dan kepedihannya menjadi kekuatan bagi dirinya ya. Setelah masa kecil ia kehilangan ibunya dan lumpuh, dan hingga ia dewasa ia pun kehilangan orang yang sangat ia cintai, yaitu ayahnya ya. Akhirnya dimulailah misi pertama Maya Lopez ketika ia hendak menyerang orang-orang yang tidak ingin membayar upeti Kingpin, bersama dengan bawahannya Kingpin juga di sini ya guys. Terjadi perkelahian one shot gitu ya antara Maya Lopez dan orang-orang di sini yang menentang Wilson Fisk. Wah gila sih, ini keren banget ya teman-teman ya. Darah-darahnya semuanya no sensor ya, dan juga satisfying banget ya fight koreografi scene-nya itu ya teman-teman. Awalnya Maya Lopez ini masih ragu-ragu nih untuk menyerang orang-orang di sini. Namun akhirnya kemarahan dan kepedihannya itulah yang ia gunakan untuk menjadi jahat dan kaki tangan Kingpin menyerang orang-orang ini. Dikira mereka menang, ternyata Daredevil Matt Murdock datang dengan kostum suit khas Netflix yang berwarna merah hitam itu, menyerang Maya Lopez dan dua teman yang lain ya. Terjadi perkelahian yang keren banget nih antara Matt Murdock dan Maya Lopez. Aduh gila, keren banget ya guys. Sumpah ya, kalau hero level MCU Street Fighter gini tuh lebih satisfying ya, lebih puas aja gitu ngelihat pertarungannya. Pukulan, tendangan, lompatan, dan akrobatiknya Matt Murdock Daredevil versi MCU ini aku suka banget ya. Maya Lopez kewalahan menghadapi Matt Murdock dan hampir kalah ya. Ia bahkan menggunakan senjata pistol, namun digagalkan oleh Daredevil. Matt Murdock pun pergi ya dan meninggalkan Maya Lopez saat itu juga ya guys. Dan ternyata ini semua adalah akal-akalannya Wilson Fisk. Tapi kalau Daredevil atau Matt Murdocknya itu memang asli ya guys. Dan Wilson Fisk juga terkesan akan kemampuan Maya Lopez yang bisa menandingi Matt Murdock. Hebat banget. Scene pun berlanjut ke timelinenya series Hawkeye ya, dimana si Maya Lopez ini menjadi mesin pembunuh, the killer machine-nya si Wilson Fisk ya teman-teman, tanpa ia ketahui bahwa mereka diadu domba antara Clint Barton dan Maya Lopez. Sebenarnya Wilson Fisk lah yang menyuruh untuk membunuh ayahnya Maya Lopez. Scene terus berlanjut hingga ke series ending Hawkeye, di mana Maya Lopez memegang pistol dan menembak bagian matanya si Kingpin itu ya. 5 bulan dari kejadian itu Maya Lopez berkelana dengan motornya. Kalau kalian bingung timelinenya, jadi cerita berlanjut pas saat Maya Lopez hendak menembak Kingpin atau Wilson Fisk. Itu terjadi di bulan Desember ketika New York City itu sedang saat Natal ya teman-teman. 5 bulan setelahnya, berarti series Echo ini terjadi di timeline 2025-an awal ya teman-teman, yaitu pertengahan tahun 2025. Karena series Hawkeye itu terjadi di Desember 2024 menuju tahun baru 2025, bersamaan timelinenya dengan Spider-Man No Way Home. Akhirnya Maya pun sampai di Oklahoma, tempat natif Amerika, suku Choctaw. Di sini Maya Lopez masih sangat lemah ya, pasca luka yang ia dapati beberapa waktu yang lalu. Ia pun berusaha untuk menyembuhkan lukanya itu sendiri ya, dan sampailah ia ke rumah masa kecilnya. Ketika sedang tertidur, Maya bermimpi wajah-wajah leluhurnya terdahulu ya. Mengejutkannya, bayangan-bayangan wajah leluhurnya Maya Lopez ini sama seperti di versi komiknya ya, di mana wajah-wajah dari leluhur Maya Lopez ini nantinya akan memberikan power atau kekuatan kepada Maya. Maya pun dikejutkan dengan seorang laki-laki bernama Biscuit yang mengetahui Maya Lopez. Mereka merupakan teman masa kecil. Biscuit pun memperkenalkan Maya dengan anjing bernama Billy Jack. Billy Jack ini merupakan tokoh kriminal ya di komik Marvel, seorang pemerkosa gitu ya teman-teman. Pertama kali muncul di buku Darkhold, The Page of the Sin. Maya Lopez pun berkeliling di kota Oklahoma ini ya teman-teman, tempat sukunya suku Choctaw. Di sini tertulis ada Merryman. Merryman ini merupakan salah satu grup ya di komik Marvel yang seperti versi modern
karirnya Robin Hood gitu ya teman-teman. Juga tertulis di sini kota pusat sejarah Tamaha. Tamaha ini adalah bahasa suku Choctaw yang berarti kota ya teman-teman, atau town. Maya melihat sepupunya Bonnie itu bekerja di departemen pemadam kebakaran. Ia pun pergi ke Black Crowes Cat Life untuk bertemu dengan teman atau kenalannya itu ya, meminta bantuannya untuk bisa merawat lukanya itu. Setelah selesai merawat luka Maya Lopez yang mulai terinfeksi, Henry, temannya si Maya Lopez itu, mereka pergi ya ke atas menara jaringan untuk membicarakan rencana selanjutnya si Maya Lopez ini. Maya Lopez pun meminta bantuan Henry, temannya ini, untuk menjarah pengiriman Fisk Shipping itu ya teman-teman. Salah satu gerbong kereta hendak ia hancurkan oleh si Maya ini untuk menyerang dan mengkhianati Kingpin yang memang belum mati ya teman-teman. Namun Henry menolak, karena jika hal tersebut terjadi maka akan terjadi pertumpahan darah dan akan terjadi penyerangan di tempat tinggalnya ya. Dan ini tidak akan dilakukan oleh Henry karena bisa membahayakan orang-orang di sekitar, orang-orang yang ia sayangi dan dicintai oleh Maya juga pastinya ya, khususnya sepupunya Bonnie tersebut ya teman-teman. Dan ini membuat Maya tambah putus asa karena tidak ada yang membantunya. Dan episode pertama ini pun berakhir ya untuk series Echo. Aku suka banget ya akulturasi budaya dan bagaimana bisa ditampilkan di layar lebar agar mix and match dengan series Echo ya. Wajib banget kalian nonton series Echo ini. Oke guys, itu dia penjelasan dari aku dan breakdown dari aku. Kita lanjut di episode kedua di video besok ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.